Merasa bahwa para manula yang dia rawat sangat menyusahkan, pria Jepang yang bekerja di sebuah panti jompo ini memutuskan untuk membunuh 3 orang manula dengan cara mendorong mereka dari atas balkon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dari bulan November hingga Desember tahun 2014, 3 penghuni panti jompo berbayar di daerah Saiwai Kota Kawasaki satu persatu tewas setelah terjatuh dari balkon panti jompo tersebut. Kemudian, meskipun diketahui bahwa ketiga orang tersebut adalah manula yang memerlukan perawatan, di mana bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan mampu memanjat pagar balkon sendirian, polisi prefektur Kanagawa malah menganggap kematian mereka sebagai kecelakaan. Namun kenyataan yang sebenarnya, ketiga manula itu tewas setelah dibunuh oleh seorang pria berusia 23 tahun bernama Hayato Imai yang saat itu bekerja sebagai pekerja perawatan dengan motif bahwa dia merasa terganggu oleh ketiga manula tersebut. Dan walaupun pada awalnya dia mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan kepada mereka, di persidangan Hayato malah bersaksi sebaliknya, di mana dia terus-menerus menyangkal perbuatannya dengan tetap mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Hayato Imai yang lulus dari sekolah kedokteran pada bulan Maret tahun 2014 melakukan wawancara dengan S. Amile Kawasaki Saiwamachi sekitar bulan April, yaitu sebuah panti jompo yang ada di kota Kawasaki, prefektur Kanagawa, di mana dia dengan segera dipekerjakan pada bulan berikutnya sebagai karyawan tetap. Karena dia memiliki kualifikasi nasional sebagai teknisi medis darurat, tentu saja ekspektasi yang tinggi dibebankan kepadanya. Karena itulah, dia terus melakukan pekerjaannya dengan cara yang memenuhi ekspektasi tersebut, sehingga membuatnya mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian, beberapa bulan setelah Hayato bekerja di panti tersebut, sekitar larut malam di tanggal 4 November, Tamio Ushizawa, seorang manula berusia 87 tahun, terjatuh dari balkon di lantai 4 yang membuatnya tewas di tempat, dan Hayato adalah orang pertama yang menemukan serta melaporkan insiden tersebut. Namun sayangnya, insiden pertama ini dianggap sebagai kecelakaan setelah kepolisian dari prefektur Kanagawa tidak menemukan luka mencurigakan pada korban, yang membuat kasus ini ditutup tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut. Kemudian, sebulan setelah insiden ini terjadi, sebuah insiden serupa kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah Chieko Nakagawa, yaitu manula yang berusia 86 tahun. Waktu itu, setelah korban pertama tewas, Chieko pindah ke kamar tersebut, di mana dia juga tewas setelah terjatuh dari balkon yang ada di kamar yang sama dengan sebelumnya. Dan sayangnya, meskipun insiden seperti ini kembali terjadi secara berurutan, lagi-lagi kepolisian hanya menganggap ini sebagai kasus kecelakaan, karena seperti sebelumnya, mereka tidak menemukan adanya luka mencurigakan di tubuh korban. Insiden ini tidak berakhir karena lagi-lagi kasus serupa kembali terjadi di bulan yang sama sekitar akhir bulan Desember, di mana korbannya adalah manula berusia 96 tahun bernama Fuko Asami. Fuko terjatuh dari balkon yang ada di lantai 6 yang mengakibatkan dia tewas di tempat. Ketiga insiden ini benar-benar sangat mencurigakan karena banyak kesamaan di antara ketiga insiden, seperti waktu perkiraan terjadinya insiden yang selalu larut malam, tewas setelah terjatuh dari balkon, dan mendarat di halaman belakang di sisi barat daya panti tersebut. Satu lagi yang menjadi kesamaan adalah semua insiden terjadi di saat shift malam Hayato berlangsung. Ketika insiden itu terjadi, Hayato memberitahu rekan-rekan kerjanya dengan wajah yang sedih, seperti kenapa insiden ini selalu terjadi pada saat dia sedang bekerja, dan apakah mungkin malaikat maut sedang mengikutinya. Sementara itu, meskipun ini adalah situasi yang tidak biasa, di mana 3 orang terjatuh dari fasilitas yang sama dan meninggal dalam waktu 2 bulan, namun sayangnya, polisi tidak menganggap kejadian tersebut sebagai insiden mencurigakan, sehingga tidak adanya penyelidikan yang mendalam dilakukan. Kemudian, setelah insiden ketiga terjadi, meskipun Hayato selalu terlihat sedih dan tampak tidak bersalah, sebenarnya banyak rumor yang menyebar di sekitar tentang insiden yang selalu terjadi ketika Hayato berada pada shift malamnya. Karena hal inilah, seminggu kemudian, yaitu awal Januari tahun 2015, Hayato pun dikeluarkan dari shift malam tersebut.
Walaupun insiden-insiden seperti sebelumnya tidak lagi terjadi setelah Hayato dikeluarkan dari shift malam, namun kali ini malah terjadi rentetan pencurian yang menyebabkan kerusakan total lebih dari 2 juta yen. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan atas kasus ini, pelakunya tidak lain adalah Hayato Imai. Hayato melakukan 19 pencurian di dalam fasilitas dengan menggunakan kunci utama untuk membobol masuk kamar para penghuni, di mana dia akan mencuri barang atau uang tunai milik para penghuni tersebut. Biasanya uang yang dia dapat akan dia hambur-hamburkan seperti pergi menonton konser, pertandingan olahraga, atau bahkan mentraktir rekan kerjanya di restoran kelas atas. Hayato Imai ditangkap atas dakwaan pencurian pada tanggal 21 Mei ketika dia tertangkap tangan sedang mencuri sebuah dompet berisi 25.000 yen milik penghuni berusia 70 tahun, dan di hari yang sama juga Hayato dipecat dari pekerjaannya. 4 bulan kemudian, yaitu sekitar tanggal 24 September tahun 2015, kantor Jaksa Penuntut Umum Distrik Yokohama menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan kepadanya atas dakwaan pencurian dengan penangguhan hukuman selama 4 tahun. Selanjutnya, selama penyelidikan atas kasus pencurian yang dilakukan Hayato, Divisi Investigasi Pertama akhirnya menyadari bahwa insiden terjatuh dari balkon terjadi secara berurutan, di mana Hayato adalah orang pertama yang menemukan insiden pertama dan ketiga. Balkon tempat jatuhnya ketiga manula tersebut memiliki pegangan setinggi 120 cm, sedangkan ketiga korban memiliki tinggi badan kurang lebih 150 hingga 160 cm yang membutuhkan perawatan. Karena hal itulah, pasti sulit bagi mereka untuk memanjat pagar dan tidak adanya catatan bunuh diri yang ditemukan. Dengan berbekal kecurigaan ini, polisi mulai mengembangkan penyelidikan terkait insiden tersebut, di mana mereka bertanya kepada siapa saja yang berada di sekitar, yang mungkin mendengar atau melihat hal mencurigakan sebelum atau saat hari kejadian. Setelah penyelidikan dimulai, diperoleh kesaksian dari warga sekitar bahwa pada saat Chieko Nakagawa, yaitu korban kedua yang terjatuh, mereka sempat mendengar suara-suara yang terdengar seperti seorang pria dan seorang wanita sedang bertengkar. Selain itu, warga juga mendengar jeritan pendek, seperti jeritan yang diikuti bunyi gedebuk di tanah. Korban pertama dan kedua diketahui terjatuh dari balkon kamar mereka, yaitu kamar nomor 403. Sementara korban ketiga, meskipun dia berada di kamar 603 di lantai 6, dia tidak terjatuh dari balkon kamar tersebut, melainkan dari balkon kamar lain, di mana untuk mencapai balkon lain ini, mereka harus melewati kamar 601 yang hanya bisa dibuka oleh para staf. Karena hal inilah, polisi mencurigai adanya keterlibatan para staf dalam insiden tersebut. Karena ketiga insiden fatal tersebut terjadi pada malam hari, di mana Hayato adalah salah satu yang bertugas selama jam-jam tersebut. Polisi prefektur secara bertahap mulai mencurigai keterlibatannya dan mulai menginterogasinya terkait insiden tersebut sejak tanggal 30 Januari tahun 2016. Dan meskipun awalnya Hayato selalu membantah terlibat dalam kejadian tersebut, namun akhirnya pada tanggal 7 Februari tahun 2016, dia mengakui kejahatannya dengan mengatakan bahwa dia membunuh mereka atas permintaan para korban tersebut. Seminggu kemudian, Hayato kembali mengakui perbuatannya, namun kali ini dia mengatakan bahwa dia memang ingin bunuh mereka bukan karena diminta, dengan alasan bahwa dia sangat terganggu dengan para manula yang menyusahkan tersebut. Dia juga sebenarnya telah menceritakan keterlibatannya dalam insiden itu kepada ibunya, di mana ibunya memohon kepadanya untuk menyerahkan diri ke polisi, tapi dia memilih untuk tetap diam. Selanjutnya, Hayato menjelaskan bagaimana dia melakukan kejahatannya tersebut. Pada hari kejadian, ada 3 pekerja yang mengisi shift malam tersebut, termasuk Hayato, dan ketika lewat tengah malam, mereka akan bergantian untuk beristirahat, di mana hanya 1 pekerja yang akan mengawasi para penghuni. Disinilah Hayato memanfaatkan kesempatan tersebut untuk masuk ke kamar korbannya, mengangkatnya, dan melemparkan tubuh manula itu dari atas balkon, di mana dia kemudian akan bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, awalnya dia ingin membiarkan mayat korban ditemukan oleh orang lain saja. Namun, dia mengurungkan niatnya karena dia takut jika korban ditemukan lebih lama. Ini akan merugikan dia sebagai pekerja yang ditugaskan untuk mengawasi manula tersebut.
Karena hal itulah, dia dengan cepat pergi ke lokasi jatuhnya korban dan pura-pura melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkannya, dan kemudian dia melaporkan penemuan insiden tersebut. Meskipun Hayato ditangkap lagi atas kasus pembunuhan pada tanggal 15 Februari, namun selama interogasi berikutnya di kantor jaksa penuntut umum Yokohama, Hayato memilih tetap diam dan mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan yang sebenarnya di pengadilan. Hayato Imai dibesarkan di daerah Kanagawa, kota Yokohama, dan bersekolah di sekolah dasar dan menengah pertama di sana. Setelah bekerja di sebuah produsen elektronik terkemuka, ayahnya mengambil alih toko elektronik yang dijalankan oleh kakek Hayato, di mana adik perempuannya membantu ayah mereka untuk menjaga toko tersebut. Namun sayangnya, beberapa tahun sebelum kejadian ini, ayahnya meninggal karena tumor otak yang mengakibatkan ditutupnya toko warisan tersebut. Sementara itu, ibunya diketahui menjabat sebagai direktur di sebuah taman kanak-kanak negeri di Yokohama. Menurut teman-teman sekelasnya saat SMP, Hayato hampir tidak punya teman. Mungkin karena sifatnya yang suka membual, dan bisa dikatakan dia sering membayar teman agar mereka mau bermain dengannya. Meskipun begitu, sebenarnya Hayato bisa dibilang sebagai anak yang aktif di sekolah. Dia dikatakan tergabung dalam marching band di sekolahnya, di mana dia bertanggung jawab atas trombon. Ya, meskipun sebenarnya dia lebih tertarik untuk menjadi konduktor, karena itu akan membuatnya lebih banyak beraksi. Kemudian setelah lulus SMA di Yokohama, Hayato masuk sekolah kedokteran. Dan setelah lulus pada bulan Maret tahun 2014, dia memperoleh kualifikasi nasional sebagai paramedis. Namun sayangnya, dia gagal ketika mengikuti ujian pemadam kebakaran. Karena itulah, sekitar bulan April tahun 2014, dia melakukan wawancara dengan S. Amile Kawasaki Saiwachi, yaitu panti jompo tempat terjadinya insiden, dan langsung dipekerjakan pada bulan berikutnya. Karena kualifikasinya sebagai teknis medis darurat, ekspektasi tinggi diletakkan kepadanya, dan dia memenuhi ekspektasi itu dengan sangat baik, yang membuatnya sering mendapat pujian. Namun sayangnya ketika dia ditugaskan pada shift malam, 3 insiden kejatuhan dari balkon terjadi secara berurutan yang membuatnya terpaksa dikeluarkan dari shift malam dan memulai pekerjaan eksklusifnya pada shift siang. Dan meskipun awalnya kasus kematian berurutan ini dianggap sebagai kecelakaan yang tidak memerlukan penyelidikan, namun pada akhirnya kasus pencurian yang terjadi di panti jompo telah mengarahkan para penyidik untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, di mana Hayato Imai lah dalang dari semua pencurian dan pembunuhan ketiga penghuni panti tersebut. Kemudian sebelum persidangan, kejiwaan Hayato pun diperiksa, di mana dia didiagnosis menderita gangguan spektrum autisme atau ASD. ASD sendiri adalah kondisi di mana seseorang tidak pandai membaca apa yang dipikirkan orang lain, baik itu melalui kata-kata atau cara nonverbal seperti ekspresi wajah, tatapan, dan gerak tubuh, atau bahkan dia tidak mampu mengkomunikasikan pemikirannya sendiri. Ciri-ciri orang dengan ASD biasanya memiliki minat yang kuat pada hal-hal tertentu atau memiliki perilaku tertentu, di mana ASD ini disebabkan oleh perbedaan cara kerja otak yang dikenali sejak awal kehidupan dan bukan disebabkan oleh cara orang tua seseorang dalam membesarkan anak. Selain itu, semua orang di sekitar Hayato dengan suara bulat bersaksi bahwa dia adalah seorang pembohong. Saat menjadi saksi di persidangan, ibunya bahkan berkata bahwa anaknya tersebut telah menipunya berkali-kali yang membuat hidupnya tidak nyaman, di mana adik perempuannya juga membenarkan apa yang dikatakan ibunya tersebut. Hayato bahkan pernah mengirimkan undangan pernikahan khayalannya kepada orang-orang di sekitarnya, dan dia juga membual kepada orang tua serta guru-gurunya tentang dia telah diterima di pemadam kebakaran yang sebenarnya dia telah gagal. Kebohongan-kebohongan juga dia katakan di panti jompo tempat dia bekerja, seperti dia bekerja sampingan sebagai pilot helikopter di rumah sakit universitas, di mana dia dibayar dengan gaji yang sangat tinggi. Dia juga membual dengan apa saja yang telah dia beli, seperti membeli teppanyaki seharga 77.000 yen untuk 2 orang, atau mentraktir rekan kerjanya dengan alasan dia memenangkan undian pada pacuan kuda, yang sebenarnya uang tersebut adalah hasil dari pencurian yang dia lakukan di panti tersebut. Satu lagi kebohongan yang rekan kerjanya ingat adalah ketika dia mengambil cuti seminggu dengan alasan bahwa adik perempuannya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.
Sekitar setahun sebelum serangkaian kecelakaan fatal, Hayato juga mengalami insiden di toko persewaan video setempat, di mana dia menunggak uang sewa selama sebulan dan tidak mampu membayarnya ketika toko menagihnya. Akibatnya, mereka memasang gambar wajah Hayato di depan toko mereka untuk mengingatkan para staf bahwa dia belum membayar tagihannya. Meskipun evaluasi psikiatris memastikan bahwa Hayato Imai menderita ASD, ditentukan bahwa dia berada dalam kondisi pikiran normal pada saat kejadian dan mampu bertanggung jawab. Selain itu, meski belum bisa dipastikan secara pasti, namun dia diduga mengidap disabilitas intelektual, di mana juga diduga bahwa kemampuan intelektualnya mungkin rendah. Hingga akhirnya dengan drama persidangan yang panjang setelah menolak beberapa kali banding yang diajukan tim pembela Hayato, pada tanggal 9 Maret tahun 2022, secara sah, Hayato Imai dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, berbicara tentang S.A. Mile Kawasaki Saiwaicho, yaitu panti jompo tempat terjadinya insiden. Ketika Hayato masih aktif bekerja di panti ini, rentetan insiden lain juga terjadi di sana. Dimulai dari tanggal 11 Desember tahun 2015, Divisi Investigasi Polisi Prefektur 1 Kanagawa dan kantor polisi Saiwai menangkap seorang mantan karyawan berusia 37 tahun dan seorang mantan karyawan berusia 23 tahun karena dicurigai melakukan penyerangan terhadap seorang penghuni panti. Kemudian pada bulan Juni tahun 2015, seorang mantan karyawan berusia 28 tahun menyerang seorang manula perempuan dengan cara memukul kepala dan mencekik lehernya. Insiden ini bisa diketahui setelah putra sulung dari manula tersebut meletakkan kamera tersembunyi di kamar ibu mereka. Dia pertama kali menyadari sesuatu yang aneh sekitar 3 tahun yang lalu, di mana ibunya mengaku telah diserang oleh seseorang, namun sulit bagi mereka untuk membuktikan. Dari sinilah putra sulungnya memasang perekam audio untuk merekam suara berisik yang terjadi ketika ibunya mengalami pelecehan. Namun sayangnya, ketika mereka memberikan rekaman audio itu, pihak panti mengatakan itu tidak cukup untuk membuktikan tuduhan mereka. Karena itulah mereka kembali meletakkan alat perekam, di mana kali ini dengan fungsi video. Yang kemudian dari video rekaman inilah terlihat seorang pegawai laki-laki sedang meneriaki ibu mereka, meninju kepalanya, menyeretnya, hingga melemparkannya ke tempat tidur. Di video tersebut juga menunjukkan bahwa pegawai mengatakan kebohongan, seperti jika wanita tersebut menekan tombol panggil perawat, itu akan meledak, sehingga membuat wanita tua tersebut merasa ketakutan. Hingga akhirnya dengan banyaknya insiden yang terjadi di panti jompo ini, reputasi S.A. Mile Kawasaki menjadi merosot, di mana panti ini kemudian berganti nama menjadi Sompo Care pada bulan Juli tahun 2016.